Kudai Kishino Cavalry Volume 6 Chapter 5-7, scenes dimulai saat Stella tiba di festival terlambat, karena keretanya terjebak dalam kecelakaan. Dia datang tepat pada waktunya untuk melihat akhir pertandingan Iki melawan Yudai. Ketua Panitia Pengarah Yuzuke Yeta, menyatakan bahwa meskipun Stella terlambat, tidak akan ada hukuman dan pertandingannya akan segera diadakan. Lawan Stella, Mikoto Tsuruya, tidak setuju dengan keputusan ini, karena dia percaya Stella harus diberi hukuman karena terlambat. Meskipun komite pengarah tidak setuju dengan ini, Stella sendiri malah setuju. Stella menyarankan bahwa dia harus melawan semua perwakilan Blok B yang tersisa. Komite pengarah terpaksa setuju dengan keputusannya, seperti halnya perwakilan Blok B lainnya, termasuk Yui Tatara, Rina Kazamatsuri dan Rei Senhiraga yang juga setuju. Karena Stella terlambat ke pertandingannya sendiri, telah diputuskan karena sarannya sendiri, Stella akan menghadapi semua peserta Blok B, termasuk Mikoto Tsuruya, Yui Tatara, Rina Kazamatsuri dan Rei Senhiraga. Stella Vermilion vs perwakilan Blok B adalah pertarungan antara perwakilan Hagun Academy Stella Vermilion melawan 4 perwakilan Blok B yaitu Mikoto Tsuruya, perwakilan Kiomon Academy, dan anggota Akatsuki Yui Tatara, Rina Kazamatsuri dan Rei Senhiraga, bersama dengan Maid Rina yaitu Charlotte Corde. Ini adalah pertandingan babak pertama Blok B Festival Seni Pedang 7 Bintang. Putaran pertama Festival Seni Pedang 7 Bintang ke-62 mencapai klimaksnya. Di Blok A, Ouma Kurogane dan Panzer Grizzly Renji Kaga sama-sama memenangkan kemenangan cepat. Suara bersemangat komentator mengalir keluar dari speaker televisi. Teriakan kerumunan yang memadati Bay Dome bergema seperti gempa bumi, reaksi mereka wajar saja. Pertarungan antar ksatria secara konvensional adalah 1 lawan 1. Belum pernah ada kasus pertandingan 4 lawan 1 di sepanjang sejarah Festival Seni Pedang 7 Bintang. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi dan merupakan hal yang tidak terduga. Apa yang dipikirkan Putri Crimson Stella Vermilion, untuk menyarankan sesuatu yang begitu ceroboh sebagai pertandingan 4 lawan 1? Raikiri Toka Toudo dan Charla Frau Totokubara Kanata, yang berada di depan TV, tahu alasannya. Stella adalah orang yang benar-benar baik. Stella tidak berniat untuk membiarkan satupun dari mereka yaitu perwakilan dari Akademi Akatsuki yang telah menyerang Akademi Hagun sebelumnya. Bagaimanapun, mereka adalah tentara bayaran yang disewa oleh Perdana Menteri Tsukikage, untuk menyebabkan Festival Seni Pedang 7 Bintang didominasi oleh kekuatan yang bukan milik Liga Bangsa-Bangsa Penyihir Ksatria. Mereka tidak tertarik pada hal-hal seperti bertarung demi kemuliaan sebagai murid ksatria, dan tidak akan mengurangi kekuatan bertarung mereka demi hal semacam itu juga. Stella mengerti ini, karena itu, dia menggunakan keterlambatannya sebagai alasan dan mengusulkan hal yang ceroboh. Ini semua demi siswa dari Akademi Hagun, dimulai dengan Toka dan yang lainnya, yang telah terluka selama serangan Akademi Akatsuki di Hagun. Itu adalah sesuatu yang seharusnya membuat seseorang bahagia, bahkan bersyukur, tapi Kanata hampir tidak senang. Kebaikan dan pertimbangan Stella bagi mereka telah membuatnya terpojok. Kanata berkata dengan suara rendah dan wajahnya tertarik dengan penyesalan, memikirkan Stella yang harus menghadapi Yui Tatara dan 3 orang lainnya dalam pertempuran 4 lawan 1. Itu adalah situasi terburuk yang mungkin terjadi. Merasakan sesuatu tentang ekspresi Kanata, Toka mengingat sesuatu. Selama serangan itu, Kanata adalah orang yang melawan Yui Tatara. Toka fokus mengalahkan Ouma pada saat itu, jadi Toka tidak terlalu memperhatikan detail pertarungannya. Tapi apakah Yui Tatara benar-benar seorang ksatria seperti yang kau katakan? Tanya Toka kepada Kanata. Agak memalukan, tapi aku tidak bisa melukai rambut di kepalanya sekalipun, jawab Kanata. Toka menjadi terdiam. Tidak ada rambut di kepalanya yang terluka. Ini bukan kejadian yang tidak biasa dalam pertempuran antara ksatria. Toka sendiri telah mengalahkan Lorale Shizuku Kurogane tanpa terluka juga. Namun, melakukan itu pada Charla Frau adalah masalah yang berbeda. Bahkan di puncak adegan pertarungan ksatria yang kompetitif, King of Knights Alik, tidak ada seorang pun yang bisa melawan Kanata dan keluar tanpa cedera. Ini karena Noble Art Diamond Dash-nya, yang menyebarkan bila perangkatnya menjadi partikel-partikel kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang dan kemudian digunakan untuk menusuk lawan-lawannya. Menghindari teknik sepenuhnya sangat sulit, partikel-partikel ini sangat kecil sehingga mereka bahkan bisa memasuki paru-paru seseorang melalui inhalasi.
Jadi, menemukan seseorang yang bisa mengalahkannya tanpa diri mereka terluka hampir mustahil. Tetapi menurut Kanata, Yui Tatara telah melakukannya. Kemudian skenario terburuk terlintas di benak Toka. Mungkinkah dia seorang reflektor? Kanata mengangguk. Tebakan terburuknya telah menjadi kenyataan. Seperti namanya, blazer seperti itu bisa mengembalikan semua serangan lawan mereka. Untuk Putri Crimson, yang menawarkan kekuatan luar biasa, ini akan menjadi lawan terburuk yang dia miliki hingga saat ini. Saat pertempuran dimulai, Yui menyerang Stella dengan marah, kesal karena Stella berpikir dia bisa melawan mereka semua. Stella meskipun dengan mudah menghindari semua tebasan Yui, bahkan tidak memanggil device-nya. Rina melangkah masuk, dengan menunggangi singa miliknya, yaitu Sphinx, yang menggunakan King's Pressure, yaitu Noble Art yang melumpuhkan lawan. Saat Stella terkena pengaruh Noble Art Rina, Yui dan Rina menyerang Stella bersama-sama, meluncurkannya ke tembok, yang menguburnya di bawah tumpukan puing. Stella meski bangkit dari tumpukan puing, dia tidak terluka. Stella berkomentar bahwa dia tidak ingin menghindari serangan gabungan Yui dan Rina, karena itu akan terlalu merepotkan. Hal ini membuat Yui semakin marah. Stella akhirnya memanifestasikan device-nya dan menyerang Yui. Yui percaya bahwa serangan Stella hanya akan dipantulkan kembali padanya, oleh refleksi total Noble Art Yui. Tetapi dia memperhatikan bahwa tebasan pedang Stella hanya tipuan, karena Stella mengarahkan pukulan ke perut Yui. Yui kemudian menggunakan total refleksnya, yang mengembalikan kekuatan pukulan Stella ke arahnya. Tetapi meskipun kekuatan serangannya dipantulkan kembali, Stella hanya memberi kekuatan melalui total refleks. Ini benar-benar melumpuhkan Yui, membuatnya keluar dari pertandingan. Meski begitu, tangan kiri Stella terluka parah, tidak bisa menggunakannya. Hiraga kemudian memberitahu Mikoto dan Rina bahwa dia memiliki kartu truf, yang dapat mengalahkan Stella, tetapi perlu waktu untuk mengaktifkannya. Mikoto dan Rina kemudian melawan Stella, mencoba menahannya. Mikoto menggunakan Noble Art Satin Ice-nya, yang membekukan semua yang ada di pandangannya, tetapi Stella benar-benar membalasnya dengan gaun permaisuri yang panas membara. Rina kemudian mencoba untuk menyerang Stella dengan singanya, tetapi Stella menakut-nakuti singa itu, dengan aura seperti naganya. Stella kemudian mencoba menyerang Rina, tetapi serangannya dihentikan oleh Charlotte Corday, yang baru saja memasuki arena. Penonton mempertanyakan keikutsertaan Charlotte, karena dia bukan peserta festival, tetapi terungkap bahwa Rina memberi Charlotte kekuatan, menjadikannya seperti device-nya secara efektif. Terungkap bahwa Charlotte memblokir serangan Stella dengan Ichirin Junka, yang merupakan Noble Art tipe penghalang. Charlotte kemudian menggunakan Ichirin Junka untuk membentuk pisau dan senjata rahasia, yang dia kirim ke arah Stella. Stella hanya menghindari serangan ini, sementara tidak dapat merusak penghalang Charlotte, karena dia tidak dapat menggunakan tangan kirinya. Ketika tampaknya Stella tidak bisa menang, dia tiba-tiba mulai menggunakan tangan kirinya, yang telah disembuhkan. Stella mencapai ini dengan melelehkan tulang di tangannya dan kemudian membentuknya kembali. Stella kemudian menggunakan serangan terkuatnya, yaitu Katar Trio Salamandra, menyerang Charlotte dan Rina. Charlotte memerintahkan Rina untuk melarikan diri, karena dia yakin dia tidak dapat memblokir serangan ini. Tetapi Rina meyakinkannya, menyatakan bahwa Charlotte akan melindunginya. Melawan segala rintangan, Charlotte berhasil memblokir Noble Art Stella yang perkasa. Meskipun menunjukkan kekuatan yang luar biasa, Charlotte, bersama dengan Rina dengan cepat dikalahkan, ketika Stella menggunakan Katar Trio Salamandra lagi, dan mengalahkan mereka. Stella kemudian beralih ke Hiraga, yang terlihat bahwa dia akhirnya siap menggunakan teknik terkuatnya. Hiraga kemudian memanggil boneka terkuatnya, Deus Ex Machina, yang tingginya 50 meter dan menggunakan cambuk raksasa. Meskipun Deus Ex Machina berukuran raksasa, Stella agak tidak terkesan, mengejek Hiraga karena menghabiskan begitu banyak waktu untuk sesuatu yang begitu lemah. Hiraga lalu berkata bahwa Deus Ex Machina bukan satu-satunya hal yang dia persiapkan. Lalu Stella diserang dengan Satin Ice Mikoto, sekarang anehnya itu lebih kuat. Terungkap bahwa Hiraga telah mengendalikan tubuh Mikoto dengan kemampuannya, yaitu marionet, yang juga meningkatkan kemampuan Mikoto. Stella sangat marah dengan Hiraga yang menggunakan sekutunya untuk keuntungannya. Dia kemudian menjatuhkan pedangnya dan melepaskan serangan yang sangat kuat yang disebut Bahamut Hau, yang menutupi seluruh arena dengan api. Serangan ini cukup kuat untuk menghabisi Deus Ex Machina dan Mikoto.
Reisen juga jatuh pada teknik ini, dan terungkap bahwa dia tidak lebih dari boneka yang dikendalikan oleh dalang terkuat di Rebellion. Stella kemudian meremukkan boneka tersebut, menjadikannya pemenang pertandingan. Saat Stella memenangkan pertandingan, lawannya Mikoto tersingkir dari festival. Yui dan Rina juga mundur dari festival, karena cedera, dan Hiraga didiskualifikasi karena hanya sebuah boneka. Ini membuat Stella tidak memiliki pertandingan sampai semifinal. Skene berganti di mana Iki, Shizuku, Nagi, dan Kiriko bertemu dengan Amane, dan mengetahui kemampuan aslinya adalah mewujudkan semua keinginannya. Amane menggunakan kemampuan ini untuk membuat Kiriko mundur dari festival. Amane juga menjelaskan bagaimana dia ingin melihat Iki bertarung sia-sia melawan takdir itu sendiri, karena itu adalah bagian dari Iki yang paling dia kagumi. Pertemuan ini membuat khawatir Iki, yang mencoba menemukan cara untuk melawan kemampuan jahat Amane. Iki dan Nagi juga bertemu lawan Iki berikutnya, yaitu Byakuya Jougasaki di pemandian. Belakangan, Iki dan Stella berbincang di kamar Iki, interaksi mereka semakin dekat. Namun mereka diganggu oleh Sarah Blue de Lily. Sarah ingin menjadikan Iki sebagai model telanjangnya, yang membuat Stella marah. Namun, setelah Sarah berjanji untuk menggambar lukisan Stella dan Iki sebagai pengantin, Stella mulai mengejar Iki sendiri. Iki berhasil melarikan diri ke kamar Ouma. Iki dan Ouma secara singkat mendiskusikan alasan Ouma bergabung dengan Akatsuki sebelum tidur. Keesokan harinya, diumumkan bahwa, karena Stella sudah mengalahkan seluruh blok B, pertandingan babak kedua dan perempat final akan digelar di hari yang sama. Ini membuat Iki dirugikan. Tepat sebelum dimulainya pertandingan putaran kedua antara Kuraudo dan Sarah Blue de Lily, Kuraudo secara singkat berbicara dengan Iki di ruang tunggu, mengatakan kepadanya bahwa dia telah berlatih 2 bulan untuk menghadapi dan mengalahkan Iki, mengatakan bahwa mereka akan bersenang-senang seperti sebelumnya. Ini menciptakan persahabatan yang aneh di antara keduanya. Kuraudo kemudian meninggalkan ruang tunggu, dan mewujudkan device barunya, yang merupakan 2 pedang tulang yang identik. Kuraudo Kurashiki vs Sarah Blue de Lily adalah pertarungan antara perwakilan Akademi Tonrou Kuraudo Kurashiki dan anggota Akatsuki Sarah Blue de Lily. Ini adalah salah satu pertandingan babak kedua Festival Seni Pedang 7 Bintang. Saat pertempuran dimulai, Kuraudo segera menggunakan Jakojin, mengincar leher Sarah. Sarah menggunakan warna sihirnya, dan menciptakan kolam kecil tempat dia menyelam, menghindari serangan itu. Sarah kemudian bangkit dan menggunakan Color of Magic untuk menembakkan magma yang terbakar ke Kuraudo, yang dengan mudah dia hindari dengan marginal counter. Kuraudo terus dengan mudah menghindari serangan Sarah, sampai dia menggunakan warna sihir lagi, untuk menjebak Kuraudo. Sarah kemudian mencoba membakarnya lagi. Kuraudo menghadapi serangan ini dengan Hebigami, menghancurkannya. Dia kemudian memukul Sarah, membuatnya terbang beberapa meter jauhnya. Meskipun menerima serangan langsung dari Kuraudo, Sarah bangkit kembali tanpa cedera. Terungkap bahwa dia menggunakan warna sihirnya untuk melindungi dirinya dari serangan Kuraudo. Kuraudo mencoba untuk sekali lagi menyerang Sarah, tetapi dia menggunakan kemampuan sebenarnya Purple Karikatur untuk membuat senapan mesin yang diberi makan drum. Meski hanya berjarak beberapa meter, Kuraudo berhasil menghindari setiap peluru yang ditembakkan Sarah, dengan marginal counter. Kuraudo mencoba untuk memukul Sarah, tetapi serangannya dihentikan oleh rudal yang dipanggil oleh karikatur ungu. Meskipun daya tembak misilnya sangat besar, Kuraudo melindungi dirinya dengan membentuk perisai dari device-nya. Setelah selamat dari misil, Kuraudo mencoba sekali lagi mencapai Sarah dalam asap. Sebelum dia bisa mendekatinya, Kuraudo dihentikan oleh pasukan kerangka mayat hidup, memegang senapan mesin. Semua kerangka ini menembak ke arah Kuraudo, memaksanya untuk menggunakan teknik barunya, Teni Muhu. Dengan Teni Muhu Kuraudo menghindari semua peluru yang ditembakkan oleh kerangka, mendekati Sarah. Tepat ketika dia akan memukul Sarah, Sarah menggunakan karikatur ungu, untuk memanggil salinan Iki Kurogane. Salinan ini mengaktifkan Itusura, dan memotong Kuraudo. Kuraudo, meski terluka berhasil mengalahkan salinannya, tetapi dia dikalahkan ketika Sarah memanggil 5 salinan lagi. Kuraudo tersingkir dari festival, sementara Sarah melaju ke perempat final. Iki juga sedih dengan hasil pertandingan tersebut, karena dia ingin melawan Kuraudo di festival.
Sebelum pertandingan Iki dan Byakuya berbicara dengan Yudai, mengatakan bahwa Iki perlu menyimpan itu Sura dan itu Rasetsu miliknya untuk pertandingan perempat final, dan tanpa kemampuan tersebut, Byakuya akan dapat mengalahkannya dalam 23 langkah. Pertandingan pun dimulai. Iki Kurogane vs Byakuya Jougasaki adalah pertarungan antara perwakilan Akademi Hagun Iki Kurogane dan perwakilan Akademi Bukyoku Byakuya Jougasaki. Ini adalah pertandingan putaran kedua Festival Seni Pedang 7 Bintang. Para perwakilan memasuki arena, dan saat pertandingan dimulai Iki mengaktifkan itu Rasetsu dan mengalahkan Byakuya dalam waktu 0,8 detik. Terungkap bahwa Iki melakukan ini, karena dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan Byakuya dan tahu dia tidak bisa menang tanpa itu Sura atau itu Rasetsu, dan dengan demikian Iki memilih untuk mengakhiri pertandingan dengan cepat. Baiklah sobat anime, sekian jauh pembahasan kita di video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya mohon dikoreksi dan komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan pembahasannya dan dislike kalau enggak suka enggak apa-apa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.